Baik, kita akan lanjutkan di maqalah ke-110 atau hikmah yang ke-110. Mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li qahrihi faqad a'zama al minnata alaika. Mata kadang-kadang ja'alaka menjadikan siapa Allah ka kepadamu fi dzahiri secara zahir mumtasilan li amrihi. Secara zahir kamu mumtasilan menunaikan li amrihi terhadap perintah Allah. Kadang Allah memilih kamu untuk senang menjalankan sholat, senang sholat sunnah, senang puasa sunnah, senang qiyamul lail, senang baca Quran. Dohirnya menampakkan ketaatan ibadah. Wa razaqaka fil batini, tidak cuma dohir, batinmu. Wa razaqaka memberikan rizki siapa Allah padamu fil batini secara batin. Rizkinya apa? Al istislama li qahrihi. Penyerahan terhadap paksaan Allah. Maksudnya apa? Aslinya kan kamu dipaksa oleh Allah untuk taat. Ya. Wong orang lain tidak mau taat kok. Kamu taat. Iya, tapi batinmu itu bisa nerima dengan tulus untuk dipaksa ibadah oleh Allah. Itu loh ya. Untuk dipaksa ibadah oleh Allah. Kamu kira bangun malam itu enak? Ya gak enak lah. Orang enak-enaknya tidur suruh bangun. Itu loh ya. Kamu kira puasa sunnah itu enak? Ya gak enak lah. Orang enak makan, kamu tidak makan. Gitu loh ya. Kamu kira ngafalin Quran itu enak? Ya gak enak. Gitu loh ya. Ketika kamu memasrahkan dirimu menerima situasi tidak enak, yang dia sebenarnya adalah paksaan Allah kepada nafsumu. Nafsumu dipaksa oleh Allah untuk taat di dalam sholat, taat di dalam qiyamul lail, taat di dalam baca Quran, kok batinmu nerima. Sehingga zahirmu ibadah, batinmu nerima. Kalau sampai kamu punya keadaan ini, faqad a'zama al-minnata alaika. Faqad maka benar-benar a'zama, sangat agung. A'zama mengagungkan. Siapa Allah al-minnata pada anugerah alaika atas kamu. Kalau sampai kamu dohirnya ibadah batinmu nerima ya, dengan lelahnya ibadah yang kamu lakukan, ridho kamu, ya, maka itu kamu dapat anugerah agung dari Allah. Kamu kira nyantri di MM itu apa enggak? Remek. Ya, kalau kamu bukan anak-anak rajin, kuliah di kampus tok itu banyak alasan kamu. Sing repot lah, sing buat makalah lah, sing inilah. Apalagi disuruh ngaji. Di MM kamu, ba'da isya ngaji, ba'da subuh ngaji, 5 waktu disuruh sholat jamaah. Ya kan, kalau anak males, apa gak nyiksa diri itu? Ya, apa gak nyiksa diri? Orang lain pulang kuliah bisa nonton film, bisa main game, bisa hahaha. Kamu membuang kesempatan untuk hahaha. Kamu membuang kesempatan untuk main-main. Kamu membuang kesempatan untuk guyon-guyon sama kawanmu semata-mata kamu kepingin nyari ilmu yang benar, kamu benar-benar selalu ngaji, ba'da isya, ba'da subuh, sholat 5 waktu kamu jamaah, Sabtuan ikut Sabtuan, manakipan ikut manakipan. Masya Allah,
ridhonya batinmu menjalani semua ini. Sementara badanmu kamu biarkan ikut ibadah, zikiran, manakiban, ngaji, itu anugerah teragung dari Allah. Ya. Itu anugerah teragung dari Allah. Gimana? Kok ada apa suara kurang terang? Terang, Abi. Oh ya udah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu teragung. Jadi apapun keadaanmu di MM, apapun keadaanmu mondok di MM ini, itu sangat mengagumkan di sisi Allah. Ya. Walaupun misalnya ngajinya ngantuan, tiap ngaji tidur terus, gak apa-apa. Lebih baik kamu daripada orang yang kelayapan di jalan, bagus kamu. Wong orang ngaji ngantuk tidur itu ya tetap dapat pahala kok. Cuma bedanya kalau ndak ngantuan ngerti, paham ilmunya. Yang ngantuan ndak ngerti, kok dapat pahala tapi ndak paham ilmunya. Kalau pahala dapat. Ya, jadi meskipun kamu ngaji sambil ngantuk, pokoknya ngaji yo. Jangan ndak ngaji. Ngaji. Ya, supaya tetap dapat pahala. Ya, Masya Allah. Saya itu kalau lihat kamu, sebenarnya saya iri ya. Well, saya bilang ke istri saya lah ya. Kalau kita kuliah terus ada kayak MM gini, aduh ya apa senengnya gitu ya. Ya apa senengnya gitu. Bisa ngaji, bisa belajar hikam, bisa belajar nahwu sorof. Aduh ya Allah, itu nikmat banget ya. Kamu harus banyak syukur. Saya yakin bapak ibumu seneng lihat kamu ya. Seneng ya, seneng, tenang, punya anak, seneng ngaji, seneng ibadah. Orang kalau dohirnya selalu ibadah, batinnya ridho, istislam, menyerahkan pada kekuasaan Allah yang ngatur kamu dalam ibadah, kamu dapat anugerah Allah yang sangat agung. Kamu dimuliakan oleh Allah, diagungkan kamu oleh Allah dengan kemuliaan itu. Ai mata zayyanallahu dhahiraka bittaqwa, yakni kadang-kadang zayyana menghiasi siapa Allah dhahiraka dhahirmu bittaqwa dengan amaliyah ketakwaan, dhahirmu menunaikan perintah-perintah Allah, dhahirmu meninggalkan larangan-larangan Allah bittaqwa. Ya, ternyata penjelasannya wahiyya imtithalul ma'murat, yang Allah menghiasi dohirmu dengan takwa itu, wahia yakni takwa itu adalah imtithalul ma'murat, menunaikan segala perintah-perintah Allah, wajtinabul manhiyat, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, wabatinaka, dan batinmu. Allah menghiasi dohirmu dengan menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi Allah juga menghiasi batinmu. Kalau tadi dohirmu, batinmu dihiasi bil istislam, dengan pasrah penuh. Pasrah ai bil ingkiyad liqahrihi, yakni dengan bangkitnya bil ingkiyad liqahrihi terhadap paksaan Allah. Paksaan Allah, ma'arido, dengan senang hati kamu, wasabari, dan dengan kesabaran, alal musibati, terhadap musibah-musibah yang ada, terhadap kesulitan-kesulitan yang ada. Kalau dohirmu senang sholat jamaah 5 waktu, senang sunnah qobliyah ba'diyah yang muakkadah, senang sholat tahajud malam witir, kamu senang ngaji, kamu senang zikiran sholawatan, dohirmu senang takwa, batinmu ridho dengan itu. Terus kamu sabar dengan capeknya bangun malam, sabar dengan lelahnya puasa, sabar kamu dengan capeknya istiqomah ngaji,
Itu namanya kamu sabar atas musibah-musibah yang terjadi selama kamu taat ke Allah. Maka Allah benar-benar mengagungkan kamu dengan anugerah. Ai an nikmata, yang dimaksud minnah di sini adalah nikmat alaika atas kamu. Fa innahu, karena sesungguhnya la darajata, tidak ada derajat a'la yang lebih tinggi minat taqallubi fi ubudiyatil zahiri wal batin. Tidak ada derajat yang tinggi dari bolak-baliknya ibadah zahir dan batin. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari bolak-baliknya zahir dan batin di dalam ubudiyah kepada Allah. Nah, maknanya juga begitu. Satu hari Syekh Fadil itu cerita kemarin. Ketika ada muridnya Syekh Fadil bertanya kepada Syekh Fadil, Syekh, kok kami ini sudah 40 tahun bersama kamu kok belum melihat karomah? Padahal karomah Syekh Abdul Qadir banyak ya. Mungkin pas ini kena murid yang belum tahu karomahnya. Kata Syekh Abdul Qadir, bukankah kamu, gini, apakah kamu pernah melihat saya tidak sholat jamaah seumur hidup ini? Tidak pernah, Syekh. Apa kamu pernah melihat saya tidak puasa seumur hidup ini, puasa wajib? Tidak pernah, Syekh. Apakah kamu pernah melihat saya tidak menunaikan zakat? Tidak pernah. Apa kamu pernah melihat saya tidak menunaikan sunnah muakkadah qobliyah ba'diyah? Tidak pernah, Syekh. Apa kamu pernah melihat saya meninggalkan sholat duha? Tidak pernah, Syekh. Apa kamu pernah melihat saya meninggalkan qiyamul lail? Tidak pernah, Syekh. Ya. Apakah kamu pernah melihat saya melangkah satu langkah saja tanpa punya wudhu? Dijawab oleh muridnya, tidak pernah, Syekh, tidak pernah, tidak pernah. Kata Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya itu karomah yang lebih besar daripada bisa terbang, bisa jalan di air. Itu jauh lebih tinggi karomah. Loh itu. Jadi kuatnya kamu ibadah kepada Allah, sementara hatimu nerima dengan ibadah itu. Itu namanya bolak-baliknya fisikmu dan batinmu di dalam ibadah adalah anugerah paling agung di sisi Allah. Nah itu loh. Ya, itu yang dimaksud di dalam makalah yang ke-110. Makalah 110. Sampai di sini ada hal yang mau ditanyakan kah? Punten Bi, izin tanya. Ya silakan. Perbedaan ikhlas, ridho, kali sabar niku napa nggih? Oh ya. Sinten iki sing tangleti kok gak ketok aku. Nggih. Bedanya ikhlas, sabar sama ridho, nggih. Nggih. Ikhlas, sabar, ridho. Sabar itu kata Imam Ghazali kuat nahan, itu sabar. Kuat nahan itu sabar. Makanya kalau kamu tidak kuat nahan, pasti orang akan mengatakan, yang sabar ngapain gitu ya. Sudah kepingin makan, makanannya belum mateng. Terus ibumu bilangnya apa? Yang sabar kenapa kan gitu. Yang sabar kenapa? Kamu disakiti orang, terus kamu pastinya pingin marah. Gitu.
Maka kamu akan dibilang oleh orang yang sabar, yang sabar. Maksudnya apa? Yang kuat nahan, yang kuat nahan. Jadi sabar itu nahan. Ya, sabar itu nahan. Aslinya kamu udah pingin marah, tapi kemudian kamu tahan. Makanya kalau bahasa Quran, sabar itu wal kadhiminal ghaidhah. Nahan kepingin marah. Nahan kepingin marah. Tapi bahasa Imam Ghazali, nahan nafsu, nahan hasrat keinginan. Itu namanya sabar. Nahan hasrat keinginan. Nah itu sabar. Nanti lebih detailnya kita bahas di bab sabar. Tapi intinya sabar itu kuat nahan. Kalau sudah kuat nahan namanya sabar. Nah kalau ikhlas, ikhlas itu murni. Tidak ada campuran. Yang disebut ikhlas itu pasti berkaitan dengan niat, keadaan batin. Apakah ketika kamu melakukan sesuatu, khususnya ibadah, mahdhah, itu benar-benar hanya Allah saja atau ada yang selain Allah? Selama ada yang selain Allah, kamu tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ada kecuali Allah, maka kamu ikhlas. Nah, saya kadang-kadang serba salah begini ini. Ya. Serba salah begini. Kalau misalnya ada orang ngajar, itu kalau kita tidak bayar mungkin lebih cepat ikhlas daripada dibayar. Tapi ya enggak mesti juga. Kadang-kadang orang enggak dibayar juga enggak ikhlas, ya tahu saya. Tapi bahwa dibayar akan lebih cepat menjadi ikhlas daripada dibayar. Gitu ya. Karena kalau sudah dibayar pasti orang nunggu-nunggu bayaran. Kalau orang sudah menunggu bayar sudah tidak ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu harus semata-mata Allah tok alasan dari satu perbuatan. Tidak ada yang selain Allah. Kalau ada yang selain Allah menyertai niatan di batin kita, maka itu namanya tidak murni lagi. Kalau tidak murni namanya tidak ikhlas. Gitu loh. Jadi kalau gitu ikhlas itu susah Pak. Ya susah banget. Susah banget. Yang benar-benar orang misalnya ngaji semata-matanya karena Allah tok. Tidak karena kepingin dilihat orang, tidak karena kepingin dibayar, tidak karena kepingin subscribe, tidak karena pujian siapapun, semata-mata karena Allah. Itu repot. Ya. Repot ikhlas itu ya. Makanya orang ikhlas itu istimewa. Ya, kalau orang itu sampai ikhlas, itu pahalanya tak ternilai. Orang sholat 2 rakaat ikhlas. Dengan orang sholat 1000 rakaat tapi belum ikhlas. Yo tinggian 2 rakaat. Gitu loh ya. Yo tinggian 2 rakaat. Kamu ngaji sampai khatam ndak ikhlas. Dengan orang yang baca Quran 1 ayat ikhlas. Itu tinggian 1 ayat. Gitu loh ya. Tinggian 1 ayat. Karena itu Rasul menyatakan segenggam gandum, segenggam tepung yang disedekahkan oleh Khalid bin Walid lebih tinggi nilainya daripada segunung emas yang disedekahkan orang lain. Itu konteks keikhlasan. Konteks keikhlasan. Nah itu ikhlas. Maka kapan kita bisa ikhlas? Kalau sudah bisa lepas dari riya. Jadi kalau kamu kepingin ngerti ikhlas, kamu harus ngerti riya. Ya. Kalau kamu tidak ngerti riya, tidak mungkin pernah bisa ikhlas. Mending mana belajar ikhlas atau belajar riya? Belajar riya. Kalau kamu ngerti riya, kamu bisa menghindari riya, dengan sendirinya kamu ikhlas. Kalau kamu bahas bab ikhlas tapi kamu tidak ngerti riya, kamu kira kamu sudah ikhlas, padahal kamu masih kena riya. Riya bukan hanya ibadah kepingin dilihat orang, bukan. Itu hanya satu bagian. Termasuk riya kalau kamu ibadah takut dilihat orang. Kepingin dilihat orang riya, takut dilihat orang ya riya. Orang aku nyumbang ya, tulis namaku biar semua orang mihrab tahu. Riya. Saya nyumbang, tidak usah ditulis nama saya Abdullah, saya tidak enak pada orang mihrab. Ya riya.
Itu loh ya. Tulis Abdullah saja, hamba Allah saja. Kenapa? Sungkan saya ketahuan orang-orang di mihrab. Ya ria. Ya, karena alasannya bukan Allah, masih orang. Gitu loh ya. Nyapu-nyapu. Kenapa? Biar dilihat oleh ketua Mahasantri. Ya ria. Gitu loh ya. Kamu kok enggak nyapu? Gak enak, saya sungkan kepada mahasiswi putri yang jadi Mahasantri di MM. Ya ria. Gitu loh ya. Nyapu-nyapu aja. Gitu loh ya. Tidak karena siapa-siapa. Bahkan bukan karena piket. Kalau kamu nyapu karena piket itu sudah kena ria. Apalagi tidak nyapu. Nyapu aja kena ria, apalagi nggak nyapu gitu loh. Misalnya gitu. Gitu loh ya. Jadi repot memang kalau orang mau bersih bener itu. Waduh. Sampai ke situ ya. Dan seterusnya. Terakhir ridho. Ridho. Apa ridho itu? Ridho itu bahasa Inggrisnya adalah marem. Apa marem? Marem itu bahasa Jawa. Marem itu menerima dengan senang hati. Berarti kalau ridho, kalau ikhlas berkaitan dengan niat, kalau sabar berkaitan dengan tahan terhadap keinginan hawa nafsu, kalau ridho berkaitan dengan ujian. Ujian yang dimaksud yang tidak nyaman, yang tidak enak, musibah. Ya, kalau orang kena ujian, tidak berontak, tidak kecewa, tidak marah, bahkan tidak cuma nerima, tapi seneng. Diuji oleh Allah itu loh, hatinya seneng. Bahagia dengan ujian. Ada orang divonis dokter penyakitan, terus seneng. Alhamdulillah, saya masih disayang Allah, dikasih penyakit. Ada orang begini. Oh, kalau ada hebat itu. Itu namanya orang ridho. Alhamdulillah, saya diberi anak kok gak nurut-nurut. Alhamdulillah. Saat ndak nurut-nurutnya sih mau sholat. Anaknya orang lain ndak mau sholat. Alhamdulillah, saat ndak nurut-nurutnya anak saya sih mau dengarkan orang tua. Anak itu orang kalau sudah marem dengan takdir yang paling pahit dari Allah, itu namanya makom ridho. Repot, nah cuma repot, wah nih repot, gitu ya. Orang bisa sampai ke makom itu, wali, ya. Kalau sampai ada orang bisa dapat keputusan takdir Allah yang paling pahit, dia tersenyum, itu wali. Ridho itu makom terakhir ya. Ikhlas ridho itu makom terakhir. Kalau orang sudah sampai ke situ, itu istimewa. Kalau sabar masih nahan saja, nahan. Tapi hati masih bisa bisa hampa. Ya enggak kecewa, tapi enggak seneng. Gitu ya. Ya enggak kecewa tapi enggak seneng, itu orang sabar. Ya. Saya kapan hari memberi metafor tentang cubitan ya. Ya. Jadi kalau dicubit kamu diem saja itu namanya sabar. Kalau dicubit kamu malah nempeleng, nendang, itu namanya ndak sabar. Betul ya. Tapi kalau dicubit kamu diem, tapi aslinya yo jengkel kamu. Ya, cuma kamu sudah kuat nahan, ndak mukul, ndak marah, itu namanya kamu udah sabar. Sabar. Tapi kalau lebih canggih lagi, kamu dicubit kok tersenyum. Ya, dicubit kok tersenyum. Karena kamu tahu yang nyubit adalah kekasihmu. Oh, itu baru ridho. Bapak yang nyubit orang gendeng, ya mesti orang gendeng ya kamu senyum lah. Orang gendeng ngapain nyubit saya kalau tidak disuruh Gusti Allah. Nah gitu. Nah terus Gusti Allah nyubit saya ini apa kalau ndak ada sesuatu yang Allah mau berikan ke dalam batin saya. Nah gitu. Itu ya. Itu saya kira jawaban saya tentang perbedaan sabar, ikhlas, dan ridho. Ya. Nggak bisa saya urai lebih panjang karena takutnya kemalaman di situ ya. Masih ada? Oke, kalau tidak ada kayaknya kita belum bisa melanjutkan lagi ya, karena yang
eh, makalah berikutnya ini agak panjang penjelasannya ini ya. Ini nanti berkaitan dengan persoalan tidak semua orang yang punya karomah itu sudah sempurna istiqomahnya. Nah itu ya. Belum tentu orang yang sudah sangat istiqomah itu dapat karomah. Dan belum tentu orang yang punya karomah itu sudah sampai ke sempurna ikhlasnya. Gitu ya. Belum tentu orang yang sempurna ikhlasnya itu Allah tampakkan karomahnya. Ya, tapi belum tentu juga orang yang punya karomah itu sudah sempurna ikhlasnya. Nah itu. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisu. Laisa kullu man thabata tahsisuhu kamula takhlisu. Ya, tidak semua orang yang sudah tetap khususiyahnya, maksudnya punya karomah, kamula takhlisuhu, sudah sempurna keikhlasannya. Nah ini nanti kita akan kaji pada minggu depan ya, pada minggu depan. Ya. Ini karena nanti akan banyak penjelasan, saya kira tidak memadai waktu yang kita punya, karena sudah jam 9.29 saya. Ya. Saya harus mengakhiri sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ngaji hari ini saya belum bisa mendampingi semuanya karena masih di Pasuruan. Ya, insya Allah minggu depan bisa kita lanjutkan lagi. Insya Allah besok pagi dengan Yahya ya. Tapi kalau beliau tidak bisa hadir, nanti saya akan masuk. Tapi insya Allah beliau akan masuk. Beliau sudah sudah in lagi. Mudah-mudahan bisa menyapa panjenengan semua besok pagi. Saya kira kita akhiri sampai di sini. Tutup dengan berdoa bersama Al-Fatihah. Fatihah. حمد يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحي أجسادنا يا الله. سلمنا من كل بلاء ومصيبة والأمراض والأسقام. سلمنا يا الله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سلمنا والمسلمين وعافينا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأخيرا والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله